Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan kepada Anda tentang fungsi. Nah, sebelumnya saya perlu ingatkan apa itu relasi. Relasi itu adalah hubungan yang melibatkan dua himpunan. Misal saya punya himpunan A dan himpunan B ya. Ini himpunan A, ini himpunan B. Kemudian relasi dari A ke B adalah relasi dengan tanda hubung makanan kesukaan. Ini ada Adi, ada Budi, ada Siti. Kemudian makanan kesukaannya misalnya somai, lalu soto, lalu mie, lalu gulai misalnya ya. Kebetulan si Adi itu doyan makan nih, dia suka somai, dia suka soto, dia juga suka mie misalnya. Lalu si Budi kebetulan hanya suka somai, sedangkan si Siti tidak suka makan apapun. Siti lebih suka jalan-jalan atau belajar ya. Oke, nah dalam relasi itu syarat-syaratnya tidak terlalu banyak. Artinya, misal Anda lihat dari himpunan A, ada anggota himpunan A yaitu Siti yang tidak punya pasangan. Itu sah-sah aja dalam relasi. Dalam fungsi nggak boleh. Dalam fungsi, setiap anggota A ini, daerah asal ini harus punya pasangan. Itu ya syaratnya ya. Dan di fungsi, setiap anggota A yang punya pasangan dan pasangannya hanya satu. Kalau di relasi ini Adi kan punya pasangannya 3 nih, si somai, si soto, dan si mie. Tapi dalam fungsi nggak boleh. Kalau Adi punya pasangan tuh pasangannya hanya satu. Jadi sekali lagi syarat fungsi adalah semua punya pasangan. Semua anggota daerah asal maksudnya punya pasangan dan pasangannya harus tunggal satu, tidak boleh double. Oke, sekarang saya akan mencontohkan fungsi ya. Saya mau mencontohkan fungsi, tetapi sebelumnya saya ingin mengenalkan Anda dengan beberapa istilah dalam fungsi ya. Ini ada himpunan A, lalu ini ada himpunan B. Relasi A ke B itu kebetulan adalah fungsi, kita lambangkan dengan fungsi F ya. Perlu Anda ketahui, jadi ya, setiap fungsi itu pasti relasi kan, tetapi semua relasi belum tentu merupakan fungsi. Oke, sekali lagi semua fungsi pasti relasi, tetapi relasi belum tentu fungsi. Saya misal punya sembarang, ini hanya ilustrasi ya. Ilustrasi ini ada A, B, C, lalu di sini ada D dan E, F ya. Lalu ini ada G misalnya ya. Kemudian A berpasangan dengan D, lalu B berpasangan dengan D, lalu C berpasangan dengan F. Ini contoh dari fungsi. Kenapa fungsi? Karena setiap anggota A punya pasangan, A, B, C punya pasangan, lalu pasangannya tunggal. A hanya punya satu pasangan, B hanya punya satu pasangan, dan C hanya punya satu pasangan. Di dalam fungsi ini kita perlu mengenal beberapa istilah ya. Ada yang namanya domain. Domain itu daerah asal, berarti domainnya adalah A, B, C. Daerah asalnya ya, yaitu fungsi A. Himpunan A maksud saya. Lalu kodomain. Kodomain ini adalah daerah kawan, yaitu si B-nya. Berarti D, E, F, G. Kemudian ada yang namanya range atau daerah hasil ya, daerah hasil, yaitu anggota B yang kebetulan menjadi pasangan A. Berarti range-nya adalah si D dan si F. Oke. Nah, sekarang saya akan lanjutkan tentang jenis-jenis fungsi ya. Ada 3 jenis fungsi. Ada yang namanya fungsi injektif, ada yang namanya fungsi surjektif, dan ada yang namanya fungsi bijektif. Saya akan berikan ilustrasinya ya. Ingat syarat dari fungsi, ini sembarang fungsi ya. Semua anggota himpunan asal harus punya pasangannya. Misal saya punya 3. Di sini ada A, ada B, ada C. Lalu di sini kebetulan ada 1, 2, 3, 4 misalnya ya. Ini sembarang. Relasi yang kebetulan fungsi ya dari A ke B, yaitu A berhubungan dengan 1, B juga dengan 1. Saya mau menjelaskan injektif soalnya ya. B kemudian ketiga, lalu C kedua. Nah, suatu fungsi dikatakan injektif jika
anggota daerah kawan daerah B yang kebetulan menjadi pasangan dari anggota A itu hanya menjadi satu pasangan tunggal. Misal nih satu hanya menjadi pasangan A, dua hanya menjadi pasangan C, tiga hanya menjadi pasangan B. Jadi dia tunggal. Ketika tunggal seperti ini maka fungsi disebut fungsi injektif. Ada 4 yang tidak punya pasangan tidak masalah. Yang penting ketika anggota B punya pasangan, pasangannya tunggal. Ini disebut fungsi injektif. Walaupun ada yang sendirian enggak masalah ya. Yang penting ini tunggal, 3, 2, 1 pasangan tunggal. Selanjutnya fungsi surjektif. Saya punya himpunan A lalu himpunan B. Oke. Ini adalah fungsi. Kemudian saya punya A, B, C ya. Lalu di sini misalnya saya punya D dan E misal. Lalu fungsi dari A ke B, harusnya noktahnya di sini ya. A berhubungan dengan D, B berhubungan dengan E pasangannya ya. Kemudian C dengan D. Suatu fungsi dikatakan surjektif jika semua anggota daerah kawan atau daerah B menjadi pasangan dari daerah asal. Lihat, semuanya yaitu D dan E punya pasangan, tidak ada yang sendirian, Kalau di sini ada misalnya F, nah ini bukan surjektif karena ada yang sendirian. Kunci surjektif adalah semua punya pasangan. Tidak masalah mau pasangannya double atau enggak. Ini kan D punya double nih. D itu pasangan A dan C, nggak masalah. Kata kuncinya hanya semua punya pasangan. Beda dengan surjektif. Yang penting pasangannya tunggal. Ada yang sendirian 4 nggak masalah. Surjektif yang penting semua punya pasangan. Jadi nggak boleh ada yang sendirian ya. Double pun nggak masalah. Nah, fungsi yang dia injektif sekaligus surjektif disebut fungsi bijektif. Jadi dia itu pasangannya tunggal dan semua punya pasangan ya. A dan B misalnya ini kebetulan fungsi, otomatis fungsi bijektif ini jumlah anggota dari himpunan A itu sama dengan jumlah anggota himpunan B. Misalnya A, B, C ini D, E, F misalnya. A ke E, B ke D, misal C ke F. Apakah ini injektif? Ya, karena setiap anggota daerah kawan yang kebetulan D, E, F punya pasangan tunggal, nggak ada yang double. Apakah ini surjektif? Iya, karena setiap anggota daerah kawan yaitu B punya pasangan, tidak ada yang sendirian. Karena dia injektif dan surjektif, maka fungsi seperti ini disebut fungsi bijektif. Sekarang saya akan coba masuk ke latihan. Misal, saya punya fungsi A, himpunan A maksud saya, isinya itu adalah 2, 3, dan 4. Lalu B adalah 2, 3, 2, ini 5 ya, ini 5, 2, 3, 25, dan 11. Ini 5 ya. Pertanyaannya, jika relasi dari A ke B ini tanda hubungnya adalah faktor dari, nama lain faktor dari itu adalah membagi habis ya. Jika relasinya faktor dari, apakah relasi ini merupakan fungsi? Jika merupakan fungsi, tentukan fungsinya fungsi injektif, surjektif, bijektif, atau tidak semuanya ya. Oke, kita akan coba ya. Ini adalah himpunan A, ini adalah himpunan B, 2, 3, 5, lalu 2, 3, 25, 11. Kita hubungkan 2 adalah faktor dari 2. Ingat materi sebelumnya 2 nggak ada lagi ya menjadi faktor ya. 3 faktor dari 3, lalu 5 faktor dari 25. Oke, 11 tidak punya pasangan. Oh, karena semua anggota A punya pasangan, maka ini fungsi. Relasi ini adalah fungsi. Nggak ada yang nggak punya pasangan ya. Dan pasangannya tunggal, nggak ada yang double. Ingat syarat fungsi, himpunan A semua punya pasangan dan pasangannya tunggal. Nggak boleh ada yang double.
Kemudian Anda perlu mengidentifikasi dia termasuk fungsi apa. Kalau Anda lihat dari himpunan daerah kawannya yaitu si B, oke, dia yang punya pasangan dari A kebetulan pasangannya tunggal, 2 hanya dengan 2, 3 dengan 3, 25 hanya 5, nggak ada yang double. Ada 11 nggak masalah, maka ini termasuk fungsi injektif. Kalau Anda ditanya siapakah daerah asalnya, domain atau daerah asal, maka daerah asalnya adalah si A ya, 2, 3, 5. Siapakah daerah kawannya atau kodomain? Kodomainnya adalah si B, yaitu 2, 3, 25, 11. Kemudian siapakah daerah range-nya? Atau hasilnya? Yaitu 2, 3, dan 25. Ini termasuk fungsi injektif. Saya punya soal lagi, misalnya A adalah himpunan yang anggotanya 4, 6, 5. Lalu B ini anggotanya adalah 2 dan 5. Jika relasi dari A ke B itu tanda hubungnya adalah kelipatan dari, misalnya kelipatan dari itu sama dengan juga dibagi habis ya. Ingat, dibagi habis sama aja ya. Apakah relasi ini merupakan fungsi? Jika fungsi, tentukan fungsi apa. Kita cek ya. Kita belum tahu relasi ini fungsi atau tidak. 4, 6, 5, kemudian ini 25. Kelipatan dari, 4 tuh kelipatan dari 2, selesai. 6 kelipatan dari 2, selesai. 5 kelipatan dari 5. Oke. Ini A, ini B. Karena semua anggota A punya pasangan dan pasangannya tunggal, maka disebut dengan fungsi. Oke. Nah, kemudian Anda cek dari daerah kawannya, kebetulan semua punya pasangan, tidak ada yang sendirian. Walaupun ini ada double, nggak masalah ya. Karena ini double pasti ini bukan injektif. Tapi karena semua punya pasangan, maka ini termasuk fungsi surjektif. Dengan daerah hasil range-nya adalah 25. Jadi range sama dengan kodomain itu sendiri ya. Contoh terakhir, misal saya punya himpunan A lagi. Himpunan A isinya adalah 2, 3, 4 misalnya. Lalu B adalah 25, 9, 4. Relasi dari A ke B adalah faktor dari ya. Faktor dari, ingat faktor dari itu kata lainnya adalah membagi habis ya. Membagi habis. Saya punya himpunan A, himpunan B. Nah, ini kita nggak tahu, kita mau menentukan dia fungsi atau tidak ya. 2, 3, 4. Lalu di sini 25, 9, 4. Faktor dari O2, faktor dari 4, selesai, nggak ada yang lain. 3 faktor dari 9, selesai, nggak ada yang lain. Lalu mana ini? Ternyata saya harus mengubah soal sepertinya ya. Ini 3, 4, 5 ya. 2-nya saya ganti 5 ya, biar jadi fungsi yang saya inginkan ya. Jadi 5 ya. 2-nya jadi 5. Oke. Nah, maka ini saya hapus saja ya. Oke, maaf. Maka 5 adalah faktor dari 25, 3 faktor dari 9, nggak ada yang lain ya. 4 faktor dari 4. Nah, perhatikan, karena setiap anggota dari daerah B punya pasangan tunggal, maka dia injektif. Semua anggota dari daerah B punya pasangan, semua habis, tidak ada yang sendirian, maka dia surjektif. Karena gabungan antara injektif dan surjektif, maka ini adalah fungsi bijektif. Oke, semoga Anda paham. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.